Nah, posisi apa sih kasur aku tuh gini. Nih, ibaratnya gini, aku di kasur, ini pala. Depan tuh ketika aku madep lurus, depan tuh tembok tapi ada cermin. Dari cermin aku ngelihat kuntilanak di sebelah kanan aku. Tapi kalau aku ngeliat kayak gini nggak ada. Jadi lihatnya dari cermin. Dari cermin kelihatannya. Dari cermin. Oke. Tapi yang herannya, yang kalau misalkan aku lihat kan, ya yang kalau orang di film gitu ya, pocong kan ya tangannya kita nggak kelihatan ya dia kayak gini gitu. Cuman kalau yang yang aku lihat itu, tangan dia tuh narik tangan aku. Keluar tangannya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalamannya saat menempati salah satu rumah di daerah Pondok Ungu. Kita sapa dulu, sebelah gue ada Mbak Ica nih. Halo Mbak. Sehat Mbak ya? Sehat. Alhamdulillah. Nih Mbak, ini kan pengalaman horor ya Mbak saat menempati salah satu rumah di daerah Pondok Ungu. Itu rumah pribadi Mbak? Rumah pribadi. Oke, itu berarti tempatin sama keluarga? Sama keluarga. Nah itu untuk kejadian itu tahun berapa nih Mbak? SD, mulai dari SD tuh 2002 deh kayaknya. 2002? Iya 2002. 2002 ya? Sorry, 2022 ngomongnya tadi. Iya. 2002 sampai 2024 terakhir itu ya. Buset dah. Berarti hampir 20 tahun diganggu itu. Iya ya, jadi kan pindah rumah gitu. Oh, pindah rumah masih daerah situ juga. Iya. Berarti tadi kan sempat cerita dikit kalau ada rumah di daerah Pondok Ungu dan pindahnya juga ke situ juga. Iya, masih daerah situ. Masih daerah situ juga. Berarti itu emang dari kecil tinggal di situ ya sama keluarga. Iya, dari kecil. Tapi baru diganggunya sekitar tahun 2002 tadi. Iya, SD. Oke. SD. Oke Mbak, untuk cerita lengkapnya kita tahan dulu nih Mbak. Nah, buat kalian Sobat Tengah Malam yang penasaran nih sama ceritanya Mbak Ica, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Mbak Ica, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Iya, jadi kan awal itu dari tahun 2002 ya, itu aku SD. Nah, dulu aku SD tuh bener-bener yang bandel, pokoknya main mulu deh, sampai kalau misalnya pulang ke rumah tuh, ditaruh kamar mandi, diguyur, lampunya dimatiin, itu sama papa tuh kayak gitu. Nah, saking seringnya, itu tuh aku sebenarnya ngide waktu itu, kayak anak kecil, sepolos itu aku mikir, ini ada setan gitu lah. Aku tadi ada di dalam, kayak, Pak, ada setan, itu sebenarnya bercanda. Nah, itu anak kecil kan, ukuran badan anak kecil kan masih ini ya, itu tuh kaki aku, betis aku dipegang dari, dari sebelah kanan, jadi betis kanan aku dipegang dulu. Itu tuh jarinya dia panjang, anggapnya ini betis anak kecil ya. Itu kayak, dia cuma gini, pas aku bilang, Pak, ada setan, itu tuh langsung, udah, aku langsung mulai kayak gini-gini nih. Bener-bener aku kaget dan udah nggak yang udah yang nggak teriak-teriak gitu karena aku shock kan. Udah nggak lama aku dibukain tuh pintu, ngomong lah sama orang tua, ada setan beneran. Tetap aja nggak percaya karena mikirnya biar dikeluarin aja dari kamar mandi ya kan. Di rumah itu aku juga pernah ngalamin, jadi dijailin. Aku tuh kan tidur siang dan bangunnya itu kayak menjelang maghrib. Aku tidur biasanya kan madep kanan, nah ini tuh madep kiri. Nah, itu lagi sendiri tuh tidur. Lagi tidur itu sekitar jam berapa ya? Kebangun tuh maghrib jam 5:30 ya, jam 5:30. Itu bantal tuh ditarik. Jadi misalnya aku tidur gini, bantal tuh kayak ditarik dari sebelah kanan. Jadi kan aku kepalanya kayak gitu ya. Nah, aku tarik lah, kebangun dong. Ditarik lagi, seret.
Aku tarik lagi. Pas yang ketiga ditarik itu sampai yang kayak kencang sampai palaku tuh jatuh ke kasur, di kasur. Nah aku kira itu adik aku kira ya kan. Akhirnya aku tuh dari tidur madep kiri, aku langsung lurus. Nah posisi apa sih kasur aku tuh gini. Ini ibaratnya gini, aku ini kasur, ini pala. Depan tuh ketika aku madep lurus, depan tuh tembok tapi ada cermin. Dari cermin aku ngelihat kuntilanak di sebelah kanan aku. Tapi kalau aku ngeliat kayak gini nggak ada. Jadi lihatnya dari cermin. Dari cermin kelihatannya. Dari cermin. Aku tuh merem. Udah ini deg-degan, udah nge-freeze. Ini lihat apa gitu kan. Udah baca-baca, ngeliat tuh masih ada. Ngintip-ngintip gitu masih ada. Tapi ya itu, cuman dari cermin. Kalau misalkan lihat kayak gini tuh nggak ada. Itu badan kaku. Udah baca-baca, udah tuh. Akhirnya aku keluar kamar, cerita sama orang tuaku. Terus bilang kan, ini nih aku ada ini gitu. Besoknya di hari, itu kejadiannya hari Sabtu. Nah hari Minggu tuh ya kan. Hari Minggu tuh didatengin kayak orang pinter gitu. Nah pokoknya kayak dia tuh si ibu-ibu ini tuh bawa air, terus kayak bawa garam. Aku nggak tahu ya, pokoknya dijiprat-jipratin ke kayak kamar mana gitu kan. Kata si ibu itu tuh beneran ada di kamar aku cewek. Terus pokoknya di rumah itu tuh yang paling usil lah itu yang di kamar aku itu cewek ini ya. Cewek ini. Nah ini kejadiannya kan aku pas SMP yang aku tadi ditarik bantal itu tuh. Nah ya SMP kelas 3 kelulusan tuh aku pindah rumah ya kan. Pindah rumah di rumah yang kedua nih. Nah yang mulai bener-bener diganggunya justru ini yang di rumah yang kedua. Pindah rumah nih aku pindah tuh 2000 lulus SMP, pokoknya lulus SMP. Di situ rumahnya tuh bukan rumah bekas orang, emang dirombak terus dibangun lagi. Sama orang tua. Mulai dari sini, dari SMA kelas 1. Jadi gangguannya itu setiap kalau misalkan aku ditinggal sama orang tua. Dulu tuh sering banget kan ditinggal sama orang tua karena orang tuaku tuh ke Kuningan Jawa Barat. Jenguk kakek lagi sakit. Nah itu di rumah cuma aku sama adik aku berdua cewek. Nah itu tuh pernah kejadiannya aku lagi di kamar mama di lantai 1 lagi nyobain kerudung. Pas lagi nyobain kerudung tuh emang posisi kamarnya tuh redup, jadi lampu itu cuman yang lampu redup gitu kan. Ngaca nih, pas ngaca tuh kayak bukan aku, kayak mukanya tuh kayak tua gitu, kayak bukan aku gitu. Terus kayak yang ininya tuh gimana sih, hitam banget gitu. Nah, tapi aku tuh yang mikirnya yang enggak, ya udah tetap nyobain kerudung. Tapi itu posisinya lampunya emang lampu redup. Pas banget aku lagi cobain kerudung itu adik aku kan lagi di depan dispenser, dia lagi ngisi air. Dia manggil aku, kak gitu. Aku keluar doang, kenapa? Kakak tadi ngintip gitu. Timingnya tuh pas, jadi aku lagi nyobain kerudung. Aku nampaknya kayak tua. Adik aku tuh katanya ngelihat dari kamar mama, itu kan lagi nggak ditutup pintunya. Dia tengok ini nengok adik aku. Terus pas adik aku langsung seret gitu. Iya. Itu kata adik aku tuh rambutnya seginian gitu. Kayak sama yang dilihat tuh kayak mirip. Jadi adik aku tuh ngeliatnya kayak juga cewek terus agak tua. Jadi sama, jadi pas timingnya aku lagi nyobain kerudung muka aku kayak agak tua, adikku juga ngeliatnya kayak gitu. Ada ngintip gitu. Iya, kayak gitu. Dia tuh yang ngikutin aku dari kecil ya. Itu justru ganggunya kalau sholat. Setiap sholat maghrib. Jadi aku juga nggak paham ya. Misalkan aku sholat nih. Misalkan kiblat mana sana nih. Sholat, aku nggak tahu sholat tuh kayak rasa-rasa kayak nggak khusyuk. Jadi tuh ketika sholat di gambaran aku tuh ada si sosok ini yang melata di tembok jalan. Jalan. Tapi kalau udah selesai sholat maghrib hilang. Udah, tapi itu setiap hari kayak gitu. Pas sholat aja? Iya sih, sholat maghrib. Setiap maghrib kayak gitu. Nah, yang cewek ini, yang dari rumah yang satu, itu juga ngikutin aku. Kalau dia itu, sebenarnya aku kalau dia tuh selalu
bareng gitu nggak. Dan aku tuh kayak nggak takut, biasa aja gitu, ngerasa kayak ada temen aja gitu. Nah, dan dia tuh kayak berubah-berubah gitu loh, kayak selalu ini juga ngikutin apa yang aku lakuin. Misalnya aku lagi baca apa, aku tuh ngeliatnya dia lagi baca juga, ini batin ya, tapi baca juga. Terus pernah juga aku mau tidur, jadi ada kayak majalah K-pop gitu, baca si majalah itu. Pas mau tidur, tuh majalahnya aku taruh samping pala, jadi tidur taruh sini kan. Tidur kali belum yang bener-bener lep tidur gitu, belum, kan kayak baru 5 menit 10 menit itu aku denger ada yang buka ini gitu, Majalah itu? Iya. Tapi aku nggak berani melek, sama sekali nggak berani melek. Kayak karena langsung kayak, ya takut sih ya, takut aja gitu kan. Walaupun udah paham lah kan gitu kan. Ada aku kamar aku kan lantai 2. Jadi tuh pernah juga kayak itu sering digebrak gitu pintu kamar aku. Itu pas aku lagi sendiri di rumah. Aku nyangkanya itu ada orang. Jadi aku dulu ada kucing. Nah, lagi sore-sore. Itu aku pasti juga sama lagi tidur. Gerak suara pintu kencang banget kan. Itu tuh kucing aku sampai yang kayak di depan pintunya, yang gini, kuncinya pun goyang. Kalau kucing nggak sekencang itu sih, kalau emang ini kan, kalau emang nggak mungkin gebrak pintu juga. Aku keluar kamar, aku pikir aku tuh ada di rumah tuh ada empok itu yang kayak beres-beres rumah gitu kan. Aku ke bawah, manggil dulu tuh po gitu kan, po gitu, nggak ada orang. Pas aku ke bawah juga nggak ada nyaut. Akhirnya aku ke bawah. Ke bawah itu tuh ada kunci pintu rumah dari arah samping dari dapur. Itu tuh udah dijatuhin di lantai. Jadi kalau kayak gitu tuh biasanya tuh suka ditaruh lantai tuh karena dikunci dari luar. Iya gitu kan, terus dilempar gitu aja gitu. Ya aku pikir, berarti nggak ada orang. Siapa yang gebrak gitu kan. Kayak berulang sih kayak gitu, ya kan. Nah terus pernah juga tuh, jadi aku punya teteh sama yang kerja di rumah, tapi kalau ini teteh nginep, yang nginep gitu. Si teteh ini, dia kalau tidur nggak pernah mau di kamar. Dia udah disediain di kamar, teh ini kamar lantai 2. Cuma dia nggak mau, macamnya takut sendiri gitu, takut nggak mau gitu sendiri. Karena dia juga katanya ngerasa, dan dia juga pernah lihat kayak gitu orangnya. Jadi dia mau tidur nih malam-malam, sekitar jam 10 atau 11 malam. Tidurnya itu di depan ruang TV. Ruang TV itu sebelah kirinya kamar aku, sebelah kanannya dapur. Tapi sebelum dapur ada pintu. Pintunya tuh nggak bisa yang ditutup gitu, dia harus benar-benar langsung dikunci gitu loh. Ya gitu. Nah dia, si teteh aku ini jam segitu ya mau tidur, kita nyalain TV dia, nyalain TV. Jam segitu dia ketok kamar aku, kak gitu. Itu aku belum tidur tuh. Pas si teteh ini ngetok kamar aku, bukan apa teh gitu kan. Kak, teteh takut deh gitu. Kenapa gitu? Ini lampu dapur mati nyala gitu. Aku pikiran aku kayak konslet kali teh gitu, konslet kali. Tapi aku sempet kayak ngeliat lampunya kan. Kalau konslet tuh harusnya kan bunyi gitu ya, kayak iya bunyi kan. Ini tuh kayak halus, kayak dinyatiin terus dinyalain gitu. Nah di situ sebenarnya aku langsung kayak merinding. Aslinya tuh merinding. Awalnya emang enggak, aku mikir kayak konslet kali, cuman kayak langsung beda, hawanya tuh udah beda, udah gak enak gitu kan. Pas aku mau, ya aku tuh gini, udah teh biar nggak takut, aku kunci ya pintunya gitu. Itu lagi bareng-bareng tuh, tapi nggak ada orang tua. Itu orang tua aku lagi di Pekalongan. Pas mau ngunci, baru mau ngunci, itu pintunya lampunya tuh mati, kabur langsung kabur ke kamar aku, kabur. Tapi pikiran tetap kayak masih positif, kayak enggak itu konser kali. Tapi itu kayak nggak tahu kenapa ya, energi tuh udah kayak abis banget, kayak capek gitu. Jadi capek banget deh gitu. Semuanya tuh kayak gitu yang dirasain aku, teteh aku sama adik-adik aku. Nah kan, itu ngumpul di kamar aku karena
kayak bener-bener diganggu gitu kan. Akhirnya aku kayak ngide nih, aku rekam gitu kan, aku rekam. Mau ngapain direkam? Enggak, siapa tuh ketangkap sesuatu gitu, aku tuh kayak gitu. Nah, sampai dipancing pakai bola mainan gitu, kayak ayo matiin lampunya kayak gitu. Terus akhirnya buka kamar aku video nih. Jadi jaraknya kan agak deket ya dari sini, ya semeter lah ya. Di videoin tuh dipancing, jadi kayak nungguin nih, itu lampunya lagi nyala. Pas di videoin, tek mati, kaget. Nah, akhirnya ini lagi kayak mancing, oh ya coba kalau misalkan ada, coba matiin lampunya, nyala gitu. Jadi kayak bener-bener coba lu matiin, dimatiin. Iya. Aku tuh penasaran pintunya. Ya mati kayak gini lari. Iya. Enggak sih, berarti emang bukan. Oh berarti enggak. Nyala kan? Oh gitu. Sampai ada pokoknya, aku sempat cerita waktu itu di story Instagram, jadi buat teman-teman aku aja. Ada yang jadi katanya, Ca itu nggak sih ada suara saklarnya? Pas aku dengerin, oh iya ada. Jadi kayak tek kayak gini. Kayak benar-benar ada yang kayak ada orang gitu. Di dalam situ. Terus ada orang siulnya. Bener situ lagi pada takut semua. Ada yang siul. Itu. Bener energi bener abis banget di situ, kayak capek, dan itu tuh sampai jam 3 pagi. Dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Jadi tuh ngumpul tidur di kamar aku. Nah, si teteh aku ini kan juga rajin ini kan, suka bangun jam 3, jam 4 gitu lah. Kebangun lah dia jam 3. Kebangun jam 3 dari kamar aku. Itu posisi lampunya dia bilang lagi nyala atau lagi mati lah gitu. Terus sama teteh aku pun juga masih diisengin lagi, nyalain, terus dimatiin. Itu tuh pintu yang tadinya segini sampai lebar, jadi kayak kebuka gitu. Iya, kebuka gitu. Sama pernah juga kayak itu di lantai 2. Kalau ini teteh aku yang ngalamin. Dia jam 2 pagi lah ya, jam 2 pagi tuh. Jam 2 pagi itu dia lagi ke toilet. Itu kadang lantai 2 ya. Dia bawa HP. HP-nya dimatiin, di lock. Pas dia kamar mandi, HP-nya ditaruh di meja. Posisinya kan di lock. Pas dia keluar dari kamar mandi, dia lihat, dikira ada nelfon tuh handphonenya. Waktu pas diteketin, kamera selfie. Jadi kamera, dia untung nggak sempet ini ya. Jadi kayak langsung dia buru-buru matiin langsung kolok lagi. Karena dia juga takutnya nanti lagi posisi mode selfie kayak gini, ada sesuatu ya gitu. Dan anehnya, setiap saudaraku ke rumah itu tuh diganggu. Jadi sekarang itu kamarku yang lantai 2 itu kan di kamar tamu ya. Aku pindah ke ke kamar yang seberang. Di kamar masih di lantai 2, cuman beda ini kan. Jadi kamar tamu tuh yang kamar aku yang lama. Sama digedor juga. Setiap sepupu aku, saudara aku nginep kayak gitu. Jadi kayak ini gagang pintu. Kayak ada yang mau gitu. Oh, kayak ada yang mau buka. Iya, ada yang buka kayak gitu. Jadi sepupu aku lagi mandi di sampoan nih, lagi sampoan. Dia katanya tuh lihat dari ekor mata. Dia ngeliatnya tuh, dia bilang kuntilanak. Kalau dia bilang itunya tuh, baju bawahnya tuh yang katanya kotor terus basah. Kotor basah gitu. Kayak bekas tanah gitu ya? Iya, tapi di dalam kamar mandi. Aduh. Di dalam kamar mandi. Itu dia langsung yang teriak-teriak kayak ini kan, panik, manggil adik aku. Dia mikirnya kayak ya emang itu ngeliat kuntilanak. Tetap aja kan kayak yang punya rumah ya, enggak kali salah lihat, itu tuh kayak nggak enak juga dong kayak gitu. Tapi di hari yang sama itu kan lagi pada nginep ya. Sepupu aku juga ada, aku manggil abang. Dia juga sama, ternyata diliatin juga sama yang dilihat sama sepupu aku yang lagi mandi tuh. Jadi kunti, tapi bawahnya tuh basah.
ininya tuh kotor Kotor. kayak gitu. Oh, iya. Banyak lagi lah misalnya gangguannya gitu ya. Kayak aku tidur nih. Itu tuh yang lihat adik aku. Jadi tuh ada cewek, dia lagi berdiri di sebelah kiri aku, tapi posisi di kaki. Jadi aku tidur, dia berdiri. Sama adik aku ngeliatnya juga dari pantulan cermin. Bukan yang lihat kayak gini, enggak gitu. Jadi dia posisinya lagi ngaca adik aku. Itu tengah malam jam-jam 2-an. Lagi skincarean gitu kan. Terus lihat sekilas dari kaca, nggak ada, kalau nengok mah nggak ada. Dan tapi dia emang cuma ngeliatnya cuma sekali. Ngeliat di hari itu aja. Terus ngeliat ada cewek, ngeliatnya 2 kali. Jadi yang pertama ngeliatnya kayak si cewek ini diri di deket kaki. Jadi aku tidur, kata adik aku tuh ngeliatnya tuh kayak ngeliatin aku gini. Ngeliatin tidur aja. Nah, yang kedua makin deket. Si yang cewek ini di apa sih namanya, di daerah sinilah. Jadi aku tidur sini, dia berdiri di sini nih. Oh, berdiri dia? Iya, berdiri dia. Jadi kayak cuma merhatiin doang gini, tapi nggak ngapa-ngapain. Nah gitu. Cuma kata adik aku tuh yang kedua dia lihat itu tuh rambutnya tuh agak pirang. Rambutnya agak pirang kayak gitu. Nah, jadi gini, aku kan di rumah yang pertama itu tuh ada yang ngikutin ya, cewek. Kadang dia tuh bentukannya gak serem, cewek biasa sama rambut kayak gini, kayak anak SMP gitu, rambutnya pirang. Pirang apa blonde sih, pokoknya pirang blonde gitu ya. Nah, dan kayak bukan ini sih sebenarnya, kayak bukan orang Indo sebenarnya. Iya, kayak gitu. Nah, semakin diganggu, akhirnya tuh aku didoain. Nah, si bapak ini tuh punya asisten dari pesantren gitu kan. Jadi mereka berdua nih dari Kuningan Jawa Barat. Dipanggil lah. Aku kayak sebenarnya kayak bukan diruqyah sih, itu kayak cuma didoain rumahnya sebenarnya. Kalau akunya mah nggak diruqyah. Datanglah si bapak ini dari Kuningan. Terus datangnya tuh nyampe rumah jam 5 sore. Ngobrol dulu sama orang tua aku kan, kayak ya ini nih diganggu gini-gini anak saya gitu-gitu. Melakukan apa ya itu pokoknya kayak kita semua habis Isya, pokoknya sholat dulu, habis Isya tuh di lantai 2, mulai kayak, bukan ritual ya bahasanya apa sih, kayak, jadi kita tuh semua duduk, tapi aku doang yang kayak aku punya kena, jadi kayak didoain lah gitu, tapi bukan diruqyah ya bahasanya gitu, lampunya dimatiin, kayak cuman penerangannya ya lampu ini sih, kayak lampu redup gitu, nggak lampu terang kayak gitu kan. Si bapaknya emang bilang kayak gini, Neng kan manggil aku Neng ceritanya. Neng ini sebenarnya udah buka mata batinnya, tapi ini mau bapak ini lagi ya, kamu mau komunikasi nggak? Dibilang kayak gitu. Aku bilang iya mau, aku bilang gitu kan. Nggak apa-apa komunikasi, aku bilang gitu. Akhirnya ya udah, ini Bismillah, bapak ini ya doain gitu. Tenang aja, jangan takut. Nanti bapak doain lah pokoknya gitu. Posisinya tuh aku merem, pokoknya duduk sila, merem. Udah tuh bapaknya kayak sambil kayak tangannya tuh kayak di punggung tapi nggak nempel. Kata papaku tuh kayak jarak segini gitu, kayak gitu. Posisinya aku merem ya. Si bapak ini bilang, nah nih batin kamu udah bener-bener yang ini. Kamu lihat apa aja di sini, kamu cerita. Jadi tuh ceritanya kayak di film Insidious, tau nggak? Kayak yang kita merem tapi jiwa kita tuh kemana-mana. Tapi kita diem raganya gitu. Nah itu kayak gitu. Sebenarnya kalau dibilang kok bisa ya? Tapi emang kayak gitu, bener nyata gitu kan. Coba di situ ada cewek sebelah kanan kamu. Coba tunjuk. Aku sih posisinya merem. Terus aku kayak gini. Yang itu ya Pak gitu. Iya. Coba kamu sapa. Assalamualaikum gitu. Tapi nggak yang assalamualaikum gitu nggak. Jadi batin aja gitu kan. Dia nggak jawab. Dia kayak apa ya? Muka marah gitu. Disapa salam gitu dia nggak mau. Akhirnya kata si bapak bilang, coba sapanya assalamualaikum, sama selamat malam gitu. Ya udah aku bilang selamat malam. Dia cuma gini doang. Terus udah hilang. Dah kata si bapak, dah ini baru dia doang. Coba Neng ini aja keliling muter rumah ke bawah ke daerah sini. Ntar kasih tahu bapak ada apa aja gitu. Kayak gitu. Ya gitu, jadi kayak yang jiwanya tur kemana-mana gitu kan. Rogo Sukmo kalau kata Iya namanya itu, Rogo Sukmo ya. Aku ke bawah ceritanya itu yang ngeliat-liat
Iya yang oh iya bener di sini ada ini di sini ada gitu. Ada yang bentukannya tuh dia kayak pakai jubah hitam dua, dia ada dua gitu. Jadi kayak ini ruang TV. Dia di sini sampai sini. Nggak tahu itu, tapi kembar gitu kayak ada dua gitu. Terus di kamar orang tua aku juga itu yang aku pertama bilang yang lagi ngaca kayak tua, ternyata tuh beneran ada. Dia tuh pakai kebaya. Jadi si ibu ini tuh pakai kebayaan, rambutnya tuh udah ubanan gitu. Rambutnya keriting segini rambutnya gitu. Terus pakai rok segini, roknya rok batik coklat. Kebayang nggak kayak pakai kemben gitu ya, tapi iya. Terus bajunya kebaya putih gitu. Kayak itu dia. Banyak yang dilihat, cuman kan sebenarnya kayak aku sebutin nih kayak ini ada kunti, ini ada kayak bentuk-bentuk jubah kayak gitu. Terus si bapak ini bilang, Neng, bentar ada temen bapak di depan, kamu sambut. Di pikiran aku tuh orang. Itu di dalam ini aku ya, si bapak-bapak ini tuh yang temennya si bapak maksudnya. Aku kira orang, katanya tuh dia bukan makhluk yang kayak bentuknya manusia, tapi ternyata emang bukan orang. Dia bilang gini, dia bawa kendaraan Neng, katanya gitu, bawa kendaraan. Pas aku lihat emang ternyata kendaraannya tuh macan putih, harimau putih, harimau putih. Datanglah ke rumah. Nah aku kayak, oh ya itu masih yang ini ya, kayak jiwanya yang ini ya. Terus si bapak ini tuh bilang, ya ini si teman bapak ini dari Kuningan gitu. Itu kendaraannya, kayak gitu, bilang kayak gitu. Dia bawa botol, katanya gitu. Bawa botol. Ini buat nangkepin yang ini, masukin yang di rumah ini. Mau bapak usir gitu. Mau bapak buang aja ke sono Gunung Ciremai. Jadi dibuangnya tuh di Gunung Ciremai, katanya. Dia bilang si bapak ini, sama ini Neng, ini terakhir yang ngikutin kamu, katanya gitu. Kamu coba deh ajak ngomong, kata dia gitu. Ajak ngomong, karena ini yang paling terakhir nih, yang susah diambil, katanya gitu. Si cewek ini, dia ngikut dari rumah yang satu. Katanya, coba Neng ajak ngobrol, gitu kan. Oh, yaudah, ajak ngobrol. Kata si bapak tuh, ajak ngobrol kayak temen aja, kayak tanya, kenapa ngikutin, namanya siapa, asal mana gitu kan. Ya udah akhirnya aku tanya namanya siapa. Namanya pokoknya huruf depan dari F. Cewek ini ya. Asalnya dari Sulawesi. Jadi katanya awal mula kenapa dia ketemu aku, ngikutin aku. Jadi dulu SMP itu kan aku sering banget main PC pokoknya. Nge-game gitu-gitu. Di kamar aja gitu. Terus katanya dia tuh ketemu aku nggak sengaja, jadi posisinya lagi hujan. Hujannya bukan hujan deras, hujan yang gimana ya? Gerimis gitu. Iya gitu. Terus dia ke rumah, katanya masuk rumah, ngeliat aku lagi sendiri. Nah, akhirnya disitulah nemenin mulu tiap hari, katanya ini aku sendiri, sama dia udah ditemenin katanya. Dia nemu aku dari situ katanya. Terus kamu nggak takut, dibilang gitu. Jadi ya udah aku nyaman gitu, nyaman. Itu makanya dia mau kemana-mana gitu. Jadi, mau kemana-mana sama aku sini ikut, aku sini ngikut kayak gitu. Dan ya itu kayak misalkan aku ngapain tadi ikutin. Ya itu kayak yang aku tadi cerita, lagi buka majalah kepo, dia juga buka juga. Iya kayak gitu. Itu tuh posisinya kalau misalkan pas yang aku bilang lagi interaksi sama dia, itu mukanya lagi ya biasa lah, yang enggak, bukan muka-muka serem yang kayak kuntilanak apa gimana, enggak. Cuman ya orang, wujudnya orang biasa gitu kan. Terus akhirnya aku bilang kayak, jangan ini ya, jangan ikutin lagi gitu. Soalnya kan kita beda gitu, beda. Kayaknya kamu jangan ini deh, cari aja maksudnya yang lain, teman-teman yang lain lah yang sama-sama kamu, aku bilang kayak gitu. Dia nggak jawab, tapi kayak nunjukin dia tuh muka marah. Baru kelihatan wujud aslinya. Wujud aslinya tuh kayak yang dia tetap cewek. Tapi langsung berubah, rambutnya yang kayak gimbal. Mukanya tuh urat-uratnya yang pada keluar. Pucat, pokoknya serem. Dia marah, dia nggak mau katanya kalau dipisah. Tapi akhirnya tetap apa namanya? Tetap dipisah.
sama yang di kamar mandi itu susah, itu katanya pocong. Tapi emang tua gitu, udah lama katanya di situ, kayak gitu kan. Akhirnya dia di apa sih namanya, semuanya tuh kata si bapak dimasukin botol. Dan herannya waktu pas aku tuh denger banget si botol itu tuh ditaruh di lantai, kan botol kaca, bunyi teng gitu kan, teng. Ya aku pikir emang ada botol beneran. Pas aku udah selesai kayak didoain segala macem, aku nanya orang tua aku, "Pak, lihat botol gak? Botol apa?" gitu. Botol di depan gak ada gitu. Gak ada, ya mungkin ya botol goib ya gitu. Cuman aku jelas banget denger teng, ada yang naruh gitu. Padahal aslinya gak ada. Ada tuh. Terus dibersihin karena ini juga sih Kak, di depan rumahku tuh rumah 12 tahun kosong. Jadi dia kayak bangunnya tuh setengah-setengah. Jadi kayak belum jadi. Iya. Jadi nggak yang langsung dibangun terus ditempatin, nggak. Okay. Sampai sekarang aja tuh kata tetangga situ ya, ini ada orangnya kalau misalkan ada acara doang, habis itu udah ditinggal kayak gitu. Sayang rumahnya. Iya, dan dulu pun ini pas selama 12 tahun itu rumahnya bukan bentuk rumah tapi masih yang semen. Ya, belum jadi ya. Iya, terus lampunya kan gelap, jadi ya ini kan serem juga tuh kan. Di gang situ juga banyak yang dengar kalau misalkan ada yang diketawain. Terus kalau orang tua aku seringnya dengar jam 2 malam ada nyapu. Tapi di depan rumah. Terus diintip nggak ada. Ada yang nyapu katanya jam 2 pagi. Iya, kayak gitu. Pernah juga itu kan aku didoain gitu ya. Bukan diruqyah tapi aku tuh kalau misalkan ada rasa-rasa nggak enak, diganggu lagi apa sih, ruqyah lagi. Terus misalkan apa-apa nggak diruqyah lagi, kayak gitu-gitu kan. Pernah diganggu lagi setelah kejadian itu. Diganggunya itu kayak lebih ke ini sih, kalau misalkan kayak tidur, kayak adik aku bilang aku diliatin, kayak gitu-gitu. Kayak orang apa ya, bukan kerap-kerap tapi kayak sebenarnya tuh tidur tapi kayak setengah ngeliat, tapi kayak setengah sadar gitu ya. Itu ngeliat ada pocong di kasur. Tapi yang herannya, yang kalau misalkan aku lihat kan, ya yang kalau orang di film gitu ya, pocong kan ya tangannya kita nggak kelihatan ya, dia kayak gini gitu. Cuman kalau yang yang aku lihat itu, tangan dia tuh narik tangan aku. Keluar tangannya? Iya, jadi kayak dia tuh posisinya duduk di kasur, tapi dia ngambil tangan aku gitu. Buset. Iya, dan suruh kayak kayak megang kain dia gitu loh Kak. Itu mulai kayak yang bener-bener nggak enak ya, lagi tidur sering kayak gitu. Tapi bukan kerep-kerep gitu bahasanya, kayak emang lihat gitu. Emang sadar gitu? Iya, emang sadar. Ini beneran gak sih gitu kan? Tapi ya kalau misalkan emang dilihat ya aku sebenarnya melek gitu loh. Iya, kayak yang tidur melek gitu. Mana sih? Itu posisinya pas di malam yang sama, posisinya aku lihat Poci itu, dia tuh kayak di sini. Tapi aku nggak berani melek Kak. Tapi aku benar-benar ngerasa itu setelah kejadian yang aku tangannya diambil dia, seperti itu, terus udah dia kayak karena gini berasanya tuh Pak. Ini tuh kayak kan kita merem berasa ya, kayak ada sesuatu ya walaupun kita merem gitu. Kayak gitu. Dan itu panas. Jadi depan muka aku tuh panas gitu. Itu sampai akhirnya diruqyah lah nih. Panggil si Bapak Ustadz lah. Diruqyah, ini yang bener-bener diruqyah. Dibacain, aku ikutin bacaannya. Terus duduk sila gitu. Nah setelah, jadi diruqyahnya tuh gini. Misalnya dibaca doa. Terus nanti udah istirahat dulu, coba bacain kayak kamu, apa yang kamu lihat, didoain. Pas aku lihat tuh kayak di bayangan aku setelah itu ya, pas lagi didoain tuh kayak aku lagi duduk, tapi tuh kayak berlapis-lapis gitu, ada akunya tapi berlapis-lapis. Kayak gitu. Aku tanya itu kayak gitu, kenapa pak gitu. Itu tuh bisa jadi jinnya yang udah banyak nempatin badan kamu, kayak gitu. Kamu ngeliatnya dari kecil ya? Iya, dari kecil bisa jadi gitu. Cuman pas di akhir itu didoain, di akhir ada yang dominan yang di badan aku tuh, ada
nenek-nenek, ada cewek, ada cowok. Cowoknya ini kayak dibilang tua nggak juga, ya nggak muda juga lah gitu. Tapi ada anak kecilnya juga. Itu katanya. Tapi yang paling dominasi tuh yang di badan aku tuh yang si nenek-nenek itu. Terus jadi aku flashback lagi kan kayak yang dulu. Mungkin yang aku pas lihat lagi ngaca. Oh, yang kayak tua itu. Kayak gitu. Dan kata si bapak itu tuh kayak gini. Kalau misalkan orang yang lihat kayak gitu tuh indranya nyambung sama si makhluk-makhluk itu. Oh. Jadi misalkan kayak contoh misalnya aku lihat ada kunti di situ bisa. Terus sebenarnya aku lagi ngaca, dianya lagi di badan aku sebenarnya. Oh. Katanya gitu. Indranya tuh nyambung. Iya. Kata kayak gitu. Itu ruqyah yang ke pertama dia kalau nggak salah, yang pertama. Nah terus oh ya sama ini sih balik lagi yang pertama itu kan aku didoain ya rumahnya didoain yang sama orang Kuningan. Udah tuh bersih, aku nggak diikutin apapun, nggak diikutin sama si yang cewek ya, cewek. Tapi setelah dari situ herannya itu ya sepi, kayak malah jadi takut, kayak mau kemana-mana takut. Kayak, rasanya sepi gitu. Iya, malah kayak sendiri, malah takut pas beda sama pas ada si itu, ada si dia itu. Iya. Beda kayak gitu. Sama kalau ruqyah yang kedua itu gara-gara ini sih paling diikutin dari kantor. Jadi katanya itu aku kalau kerjanya itu kan shifting. Ada shift masuk jam 6, paling pagi itu jam 6. Kalau misalnya lagi masuk jam 6 itu aku berangkat jam habis subuh lah, jam 5 kurang gitu ya. Jam 5 kurang. Nah, terus aku nggak langsung ke ininya. Jadi di gedung kantor itu ada lantai G, lantai dasar. Ada toiletnya di situ. Aku ke situ dulu, ke toilet itu dulu. Nah, katanya tuh itu dari si toilet itu. Oh, ikut dari toilet. Ikut lagi ke rumah katanya. Ikut lagi ke rumah. Di kamar dia. Sama kayak gitu katanya, nggak takut, gara-gara nggak takut. Jadi bilang nyaman soalnya nggak takut. Itu pas di ruqyah yang kedua itu. Tapi aku tuh awalnya nggak sadar kan kalau emang itu ngikut dari kantor. Baru sadarnya kan pas aku ruqyah. Iya, ruqyah. Baru sadar itu pas ruqyah yang kedua. Sama ini juga, kayak pernah itu lagi hujan. Posisinya lagi hujan, lagi tidur di kamar sendiri, itu tengah malam, petir kencang banget waktu itu. Itu sampai yang rumahku tuh lampunya mati. Nggak konslet kali ya, karena petir kencang gitu kan. Aku melek, itu tuh aku ngeliat, jadi ini kasur aku. Sebelah ini kan ada lemari. Lemarinya ada kacanya nih. Pas aku nengok ke sebelah kanan tuh kayak ada yang duduk. Bayangan aku tuh duduk tapi dia kayak madep ke kaca. Ngeliatnya tuh dari palanya. Tapi tuh rambutnya tuh yang kayak gimbal gitu. Nah, aku pikir kan adek aku ya. Karena kan emang kameranya kan sebelahan ya. Jadi bisa aja kan mungkin dia lagi di kamar aku gitu kan. Cuman aku deketin, aku raba. Kok nggak ada badannya? Tapi palanya ada. Waduh, palanya doang berarti? Palanya doang. Tapi rambutnya gimbal. Terus, tapi aku nggak ngeliat mukanya, karena kan itu lagi mati lampu. Lagi mati lampu. Beraba, makin ke kanan tidur, makin geser, kok nggak ada badannya. Aku udah deg-degan tuh. Iya. Udah. Itu tuh emang udah niat, aku mau ambil HP, mau aku terangin, mau aku giniin, mau aku senterin. Iya. Kan aku pikir itu adik aku kan. Pas banget udah terangin brightness HP, adik aku masuk kamar. Kak, mati lampu. Terus aku langsung kaget. Tapi udah nggak ada itu yang palanya nggak ada. Aku langsung cuma bengong kayak, hah? Kenapa gitu? Mati lampu, cuman gitu doang adik aku. Terus aku yang kayak bengong kan, siapa ya? Itu siapa gitu kan yang palanya doang soalnya. Dan yang itu tuh yang pala itu tuh cuman itu doang sih kalau yang si pala itu. Sama ini si Pak Ustadz tuh bilang mungkin tuh emang kalau di rumah ini tuh sering diganggu karena ini rumah depan kan kosong katanya gitu. Jadi mungkin bisa jadi kayak pindah-pindah gitu loh. Pindah-pindah gitu karena kayak temen mamaku juga pernah lihat itu maghrib kejadiannya ada anak kecil kayak umur 3 tahunan lah
itu lari dari rumah aku ke rumah depan. Padahal rumah depan kosong. Kayak pulang itu ya? Iya, kayak pulang gitu. Iya, lari dia. Tadi pas dideketin, ditanya kan, itu siapa ya anak kecil siapa? Itu kayak, tapi dia ke sono, ke rumah sono gitu. Enggak, bukan. Ini rumah kosong. Katanya guru aku juga ada yang ngeliat, yang bisa lihat kayak gitu juga. Nah ini sarangnya. Banyak rumah kosong itu? Iya, sarangnya karena udah lama nggak ditempatin, udah 13 tahun gitu. 13 tahun. Nah sekarang aku udah pindah nih, emang pindah rumah lagi. Pindah lagi? Iya, tapi bukan karena ada hantunya apa enggak emang ada ini aja kan pindah gitu. Di rumah yang ketiga ini ya. Pas pindahan, si yang nempatin rumah aku itu kan tetanggaku sendiri kan. Tetanggaku ini tuh punya karyawan. Nah dia karena jualan gitu kan, jualan di deket-deket situ. Si karyawannya ini ikut beresin rumah yang kedua ini, yang mau ditempatin. Nah, diberesin, dia kayak dibersihin, disapu. Kesurupan dia katanya. Waduh. Pertama yang kesurupan 3 orang. Itu 3 jam kesurupannya. Katanya. Terus yang kedua, aku nggak tahu itu beda hari atau sama, 2 orang, jadi 5 orang yang kesurupan. Tapi waktunya pun lama, 3 jam. Susah dikeluarin aja deh. Susah dikeluarin. Ditanya, bilang kayak gini, yang masukin itu si orang itu, jinnya yang bilang, kalian siapa di sini gitu, kalian siapa gitu kan, keluarga yang kemarin kemana katanya gitu, keluarga yang kemarin kemana? Nyariin gitu. Itu keluarga yang kemarin. Nyariin keluarga aku, itu mana pada kemana gitu, kok nggak diajak, kok nggak dibawa, ada yang kayak gitu, ada yang sampai kayak gitu, dan katanya itu sampai sekarang masih ada yang kesurupan. Masih ada? Ya, aku dengar dari orang yang ini, si bapak yang nempatin itu. Tapi yang kesurupan tetap itunya apa? Karyawannya kayak gitu. Karyawannya kayak sama ini pernah dibilang, Pak, emang Bapak nggak pernah digangguin ya gitu, ngomong sama orang tua. Alhamdulillah sih nggak pernah gitu. Kesurupan aja tuh nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah. Tapi karyawan sih itu yang sering diganggu. Iya, sering diganggu lagi. Ditempelin, sampai kesurupan sih parah kayak gitu sampai sekarang katanya lihat ada itu kunti merah di rumah itu. Aku juga sempat lihat sebenarnya, cuma kalau itu kayak baru-baru banget sih, nggak yang udah lama itu, nggak. Iya, berarti yang angkringan rumah kedua ya? Iya, justru di situ rumah yang itu. Dan tadi pas pindah dicariin nih keluarga Mbak. Berarti penunggu situ udah cocok nih sama keluarga Mbak. Iya, jadi dibilang ya, pas diusir tuh si jinnya katanya, saya nggak mau kemana-mana, kan saya udah lama di sini dari sebelum keluarga itu ada di sini, saya tuh udah lama di sini masih pohon-pohon, dibilang kayak gitu. Saya udah tua, udah lama di sini, bilang kayak gitu. Berarti nggak mau diusir. Nggak mau, dia nggak mau. Nah tadi kan rumah kedua ini orang tua Mbak bangun dari awal nih berarti. Itu sebelumnya apa? Sebelumnya itu tanah. Tanah kosong. Iya, tanah kosong. Tanah kosong. Terus dibangun sama ini yang kayak developer ya. Dalam rumah-rumah yang sama gitu loh. Rumah-rumah BTN lah. Iya, rumah BTN. Dibeli tapi dihancurin semua, dibangun baru. Jadi bukan rumah yang aku tempatin yang apa sih namanya? Kayak dari orang jadi gitu, bukan ya? Bukan. Berarti bangun dari awal, ulang dari awal. Iya. Cuman memang sebelumnya udah ada rumah. Rumahnya baru jadi. Iya, dihancurin bangun lagi. Iya gitu. Buset. Kayak gitu. Nah, saya penasaran nih Mbak tadi Mbak, sama yang itu kan bisa dibilang diruat tadi ya. Diruat itu kan kayak didoain Mbaknya nih. Iya. Yang sama orang-orang Kuningan tadi ya. Dan Mbak sempat Raga Sukmo nih. Ini pas Raga Sukmo ini kan Mbak kan keluar dari badan ya. Itu dengar suara dari si Pak Ustadz ini. Apa emang Pak Ustadznya ada di sebelah Mbak? Ada, emang ada. Emang ada ditemenin? Ditemenin. Ada. Tapi suasananya sepi gitu? Sepi. Bener-bener kayak ibarat kayak maghrib gitu? Iya, abis Isya itu kejadian. Apa namanya, lagi didoain gitu. Oh berarti ditemenin sama si ini? Ditemenin. Itu sekeluarga, jadi ditemenin sama sekeluarga juga. Maksudnya keluarga? Jadi maksudnya gini, keluarga aku ikut nemenin gitu loh. Tapi yang dituin aku doang. Karena kan yang sering diganggu aku. Enggak, maksudnya pas Mbaknya Raga Sukma nih. Oh itu sendiri. Itu sendiri? Ada si Pak Ustadznya nggak? Oh nggak ada. Bener-bener sendiri? Iya. Berarti pas
keluar, ibaratnya Raga Sukma nih, kita bilangnya Raga Sukma ya. Pas keluar Raga Sukma, itu Mbak cuma dengar suara dari Pak Ustadznya. Iya. Jangan takut. Iya, Coba sebutin gitu-gitu doang. Gitu. Itu sama banget ya kalau aku lihat film Insidious itu sama kayak gitu. Iya. Gitu. Ya kalau film Insidious kan saya juga pernah nonton, kayak suasananya kayak biru-biru gitu. Tapi itu bener waktu yang aku lihat tuh kayak rumah tuh beda. Asap. Beda, emang beda sih. Asap-asap gitu. Iya. Suasananya juga ngeri ya. Iya. Cuman pas ngelihat sosok-sosok itu pada diem semua. Pada diem. Berarti tuh Mbak hampir ngelihat semua sosok satu rumah itu. Yang tadi ada kuntilanak. Api doang tuh juga, kan pernah sebutannya apa sih, Banaspati gitu. Ada juga di situ. Ada. Dan tadi yang jubah di ruang TV kiri kanan. Cuma itu diem aja di situ. Diem aja gitu. Nah cuman yang tadi kan ada temennya si Pak Ustadz nih, yang ternyata naik macan putih nih. Itu Mbak bener-bener nyamperin ke depan rumah? Samperin, nyambut gitu. Nyambut kayak, dan dia tapi masuk. Mukanya gak kelihatan. Dia pakaiannya tuh putih, kayak persorban. Mukanya gimana? Nggak kelihatan maksudnya? Nggak kelihatan, kayak cahaya gitu. Kayak sebenarnya kalau dipikir ya, kalau mungkin kalau ada orang yang percaya kayak bohong kali. Tapi itu beneran yang dilihat kayak gitu. Ibaratnya mohon maaf ya, bukannya kita sama-samain kayak film-film Nabi gitu ya. Mukanya putih. Iya benar-benar kayak tapi ya kita ilustrasinya kayak gitu. Ilustrasinya begitu, tapi cuma kita nggak bilang dia Nabi ya, bukan. Cuman mukanya kayak di film-film Nabi yang putih gitu, disensor gitu ya. Kayak gitu. Dan dia ngambilin ibaratnya penunggu-penunggu situ. Iya. Ibaratnya ngebuang-buangin. Yang mau buangin taruh di botol. Dia yang bawa botol itu ke Kuningan. Jadi dibuangnya ke Gunung Ciremai. Gitu. Nah sorry nih, tadi kan berarti semuanya itu diambil. Penunggu situ. Diambil. Tanpa terkecuali atau yang jahat-jahat aja. Semuanya. Cuma tetap kata si bapak itu kan kayak mau dibuang pun sebenarnya ada percuma juga sih. Karena kan depan rumah ini kosong gitu. Juga. Takutnya ini sama aja dia datang lagi baru kayak. Berarti di sini dibersihin karena di sini kosong, orang depan lagi. Setan depan lihatnya di rumah nggak ada setan yang masuk gitu. Gitu. Ini bosen lah gitu. Dia nggak dimain deh gitu. Tapi emang sih kalau misalnya pembersihan begitu biasanya yang saya tahu ya, yang diambil yang jahat-jahat doang. Cuman ini semuanya benar-benar semua. Semuanya. Gila sih. Dan tadi kan ada yang ikut nih. Cewek ya. Iya. Cewek yang pirang ya. Iya. Yang ikutin dari rumah pertama ya. Iya. Itu gabut banget ya. Ibaratnya lagi hujan, lihat Mbak sendirian ikut terus. Iya, ikut terus. Keterusan katanya keamanan. Itu Mbak tahu nggak Mbak? Itu tuh backstory-nya apa sih? Oh itu nggak tahu. Nggak pernah nanya. Cuman kayak ini doang, kayak ditanya nama. Itu aku pun lupa namanya. Gue dari F aja. F. Asalnya dia dari Sulawesi. Oke. Tapi cewek ini ya? Cewek. Kalau cowok mungkin Viko nih. Tapi cewek ini yang ikut dari Sulawesi. Depannya F. Mungkin Vina, mungkin Fanny, kita nggak tahu ya. Iya. Aduh, kacau. Dan tadi kan di rumah pertama ini sempat ada, pertama banget cerita nih, sempat ada itu nih yang ngerayap nih. Iya. Nah itu masih ikut juga di rumah kedua? Ikut. Nah pas Mbak Raga Sukma ngeliat nggak itu? Nggak ada justru itu. Loh, kemana dia? Nggak tahu. Nah itu terakhir ngeliat kapan itu? Terakhir ngeliat itu udah lama banget sih kalau yang itu. Cuman itu tapi ganggunya setiap maghrib. Setiap sholat. Ibaratnya ya? Ngerasa ada yang ngerayap lah ya. Pas lagi sholat ibaratnya kan ada ngeliat sudut-sudut kiri kanan. Itu ada yang lewat, ada yang lewat. Jadi kayak mau ngedeketin gitu loh. Kayak kayak apa sih ya? Kayak mau ngebatalin kali ya apa gimana. Oh mungkin mau ganggu gitu ya. Iya mau ganggu. Cuman dia intensitas ngeganggunya tuh jarang ya? Jarang justru itu. Malah yang sering ya justru yang cewek tadi? Iya. Dibilang ganggu sebenarnya enggak ya. Cuman kadang kalau lagi ada ini kaget. Iya sih benar. Kayak tadi kan misalnya aku lagi baca apa, mau tidur. Ikutan baca buku hip-hop. Kayak gitu ngikutin. Ngeliat hip-hop nih kadang-kadang. Setan juga punya selera. Nah tadi kan setelah dibersihin nih Mbak ya rumah kan sama orang Kuningan tadi ya. Orang Kuningan dibersihin segala macem. Nah setelah itu Mbak nih malah ngeliat pocong nih. Iya. Malah ngeliat pocong yang duduk, yang tangannya suruh megang ini. Nah udah dibersihin kok ada pocong. Iya. Ini pocong dari mana? Iya itu kalau itu jujur nggak tahu. Nggak tahu? Iya. Bukan dari rumah karena depan? Mungkin, ya justru itu mungkin karena si bapak pernah ngomong itu kan kayak kemungkinan dibersihin pun percuma. Karena kan pasti nanti ada aja yang datang gitu ya. Jadi kalau jangan nggak yang selalu ini dia gitu.
Oh, iya, Bisa iya, aja iya. kayak yang lain ini, yang lain datang ini gitu. Nggak selama. Kecuali kalau misalnya di pagar, mungkin ya pagar gaib, mungkin nggak ada Nah yang itu datang. awalnya yang si bapak itu bilang punya teman punya harimau. Hmm. Itu tuh sempat harimau di situ dulu katanya. Oh, nungguin. Pagar. Mager. Tapi cuman 3 harian. Oh, nggak permanen ya? Iya, katanya buat pagar doang, magerin. Nggak selamanya kok dibilang gitu. Ini nangkal doang. Kalau ada Iya. yang mau jahat-jahat masuk, gitu, kayak gitu. Oh, iya, iya, iya. Tapi nggak lama. Berarti cuma setelah 3 itu hari. baru Mm-mm. ada sesuatu lagi yang masuk. Iya. Tadi salah satunya Iya. pocong itu. Karena kan nggak selama kan dia Iya. magerinnya itu, Iya, si iya. yang harimau itu. Dan salah satunya juga ada lagi yang kepala doang lihat yang mati lampu itu. Iya. Nah, itu setelah dibersihin apa sebelum dibersihin itu? Itu setelah. Setelah dibersihin ada kepala yang gimbal itu. Iya. Setelah. Berarti itu yang ibaratnya setan-setan mampir lah. Iya. Salah satunya itu ya. Iya. Kacau. Tapi yang rumah depan tuh yang 012 tahun emang tetangga-tetangga juga pada tahu ya kalau Iya, situ pada angker tahu. ya. Iya. Dan itu yang punya siapa itu kalau tahu nggak? Yang punya, kalau aku sih nggak tahu ya. Cuman dia juga punya rumah, jadi kayak dia tuh kayak nempatinnya nggak. Nggak di situ. Iya. Jadi kalau ada keluarga lain kayak sepupu mungkin saudara-saudara. Karena kalau misalkan aku lihat tuh ramenya kalau misalnya ada acara Ada acara doang. doang. Besok kalau udah nggak ada acara udah hilang, orangnya nggak ada. Oh. Jadi dia sekarang udah jadi rumahnya, udah jadi. Udah Tapi orang tua kenal sama yang punya. kenal. Rumahnya masih daerah situ juga apa jauh? Masih deket situ Situ juga. juga. Iya. Oh. Emang nggak ditempatin aja kali rumahnya. Kayak cuman buat ini kali ya, kayak buat base camp buat ini doang, Basecamp acara-acara atau, apa ya, gitu. buat Iya. investasi mungkin ya, Iya. namanya orang-orang punya duit kayak Iya, gitu ya. jadi kan sayang ya. Beli-beli Jadi rumah bisa angker. dipakai. Oke, itu tadi cerita dari Mbak Ica nih. Jadi nempatin dari kecil Mbak ya? Iya. Udah kurang lebih 20 tahun lebih di rumah pondok mana tuh? Pondok Ungu. Pondok Ungu. Dan ada 3 kali pindah rumah ya Mbak ya di sana. Di daerah Pondok Ungu semua. Betah banget kayaknya di Pondok Ungu. Pondok Iya, Ungu, iya, Pondok iya. Ungu, Pondok Ungu 3 kali. Dan yang paling angker ternyata di rumah yang nomor 2. Ini ya kita backstory-nya nggak tahu karena itu rumah dulu ya ibaratnya dibangun oleh developer malah dibangun ulang sama Iya, orang tuanya ulang. ya. Jadi nggak tahu backstory-nya di bekas apa, tanah bekas apa. Oke Mbak Ica, thank you banget. Iya. Udah mau share pengalaman yang luar biasa nih. Dan buat Sobat Tengah Malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata. Gue Putra pamit undur diri. Mbak Ica juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.